Pernah nggak sih kalian dengar tentang segitiga exposure pada kamera? Kalau belum, nih, gue kasih tahu. Hai, nama gue Adit. Di sini gue akan menjelaskan tentang segitiga exposure pada kamera. Segitiga exposure itu adalah 3 elemen dasar yang ada dalam kamera yang harus kalian pahami kalau kalian pengen jago mengoperasikan kamera. Segitiga exposure itu terdiri dari ISO, aperture, dan juga shutter speed. Wah, kok istilahnya teknis banget, bang? Ya emang namanya begitu. Tapi gue bakal menjelaskan ke kalian dengan bahasa yang lebih ringan, jadi kalian bisa lebih paham. Kalau misalkan kalian pengen nyari istilah yang lebih teknisnya, ya kalian bisa search di Google ataupun nonton video di YouTube karena udah banyak banget orang yang membahas tentang segitiga exposure ini. ISO. ISO itu secara gampangnya adalah seberapa sensitif kamera kalian terhadap cahaya di sekitar kalian saat kalian merekam gambar ataupun mengambil gambar. Nah, itu di setiap kamera, tentang ISO terendah sampai ISO paling tingginya itu berbeda-beda tergantung dengan spek kameranya masing-masing. Yang jelas, kalau misalkan kalian menggunakan ISO yang lebih tinggi, gambar yang kalian hasilkan akan jauh lebih terang karena kamera kalian lebih sensitif terhadap cahaya. ISO yang lebih rendah, kamera kalian akan menangkap gambar yang jauh lebih gelap karena kamera kalian agak kurang sensitif terhadap cahaya. ISO yang lebih tinggi biasanya ada kelemahannya, yaitu noise. Apa itu noise? Nih, ini noise. Jadi kayak kalau misalnya kalian nonton TV nih, sinyalnya jelek, terus kayak ada semut-semut, nah itu noise. Jadi kayak ganggu banget. Kalian tenang aja, kalian bisa mengakali itu dengan menggunakan ISO yang lebih rendah. Walaupun noise-nya berkurang, tapi gambar yang kalian hasilkan akan memang lebih gelap. Nah, itulah kenapa pentingnya lighting di setiap produksi film dan produksi video. On to the next one, ada aperture. Aperture itu gampangnya adalah bukaan lensa kalian. Kalau misalkan kalian lagi pakai kamera, mungkin kalian pernah ngeliat ada yang kayak ngebuka dan ngetutup gitu. Nah, itu namanya aperture atau bukaan lensa. Nah, aperture ini biasanya ditandai dengan huruf F lambangnya. Kalau misalkan kalian di kamera, ada yang F-nya 1,8, ada yang F-nya 3,5, ada yang F-nya 5. Nah, itu namanya aperture atau bukaan lensa. Aperture ini unik banget karena semakin kecil angkanya, misalkan kayak 1,8, itu bukan lensanya semakin besar. Sebaliknya, kalau F-nya semakin besar angkanya, itu bukan lensanya semakin kecil. Bingung kan? Aperture yang kecil atau bukan lensa yang besar akan lebih menangkap cahaya lebih banyak. Jadi gambar yang kalian hasilkan akan semakin terang dan gambar yang kalian dapat akan lebih sempit fokusnya atau bisa dibilang bokeh. Sedangkan kalau aperture yang besar angkanya dengan bukan lensa yang lebih kecil, cahaya yang masuk akan lebih sedikit sehingga gambar yang kalian dapatkan akan lebih gelap, tapi foto kalian atau gambar kalian akan mendapatkan fokus yang lebih luas atau menyeluruh. Sehingga kalau misalkan kalian orang yang suka traveling ke gunung atau ke pantai, kalian suka foto landscape, kalian lebih baik menggunakan aperture yang angkanya besar atau yang bukan lensanya kecil karena fotonya akan jauh lebih luas fokusnya. Plus, yang ketiga itu ada shutter speed. Shutter speed itu gampangnya seberapa cepat kamera kalian dalam menangkap gambar. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada angka 1/1000, 1/100, 1/50, 1/80, itu namanya shutter speed. Semakin kecil angka shutter speed yang kalian gunakan, kamera kalian akan lebih lambat dalam menangkap cahaya. Sehingga gambar yang kalian dapat akan jauh lebih terang, tapi gambar yang dihasilkan akan menjadi lebih blur atau kabur. Kalau kalian menggunakan shutter speed yang lebih tinggi, kamera kalian akan lebih cepat menangkap cahaya, jadi gambar yang kalian dapat akan semakin gelap, dan gambar yang dihasilkan akan jauh lebih tajam. Jadi kalau misalkan kalian yang suka foto objek dengan pergerakan yang cepat, kayak nonton MotoGP di Mandalika, kalian kalau mau foto pembalapnya pakailah shutter speed yang tinggi. Kalau misalkan kalian pengen foto yang kayak gini, nah kalian bisa pakai shutter speed yang rendah, biar gambarnya jauh lebih artsy gitu. Nah, itu tadi pembahasan tentang segitiga exposure dari pengalaman dan pengetahuan gue. Kalau misalkan kalian belum mengerti, ya ulang-ulang lagi aja, videonya gratis juga. Sekarang kalian ambil kamera kalian, terserah mau pakai DSLR, mau pakai mirrorless, atau pakai HP. Karena HP zaman sekarang udah canggih-canggih banget, kameranya udah ada mode manual. Kalian tinggal latihan sering mungkin, kalian ulik sendiri settingan segitiga exposure sesuai dengan kebutuhan kalian, karena settingan ini nggak ada patokannya sesuai dengan kondisi dan situasi saat kalian ngambil gambar. Karena settingan di indoor dengan settingan di outdoor itu jelas berbeda. Ingat, practice makes perfect. Mungkin itu aja yang bisa gue share di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Gue Adit, signing out. Peace.